Ada laporkan fitnah, penistaan, ujaran kebencian, pasal undang-undang ITE, Bang. Pelapor mendengar, membaca, melihat adanya pernyataan pengkhianat yang bersangkutan diduga pengkhianat dan merupakan tuyul-tuyul. Jadi saya tanggapi dengan ketawa dan senyum saja. Jadi waktu itu di tangga ini saya hanya mengatakan kita kehilangan 2 tuyul. Gitu. Jadi nanti kalau prosesnya dilanjutkan, berarti Polda Metro Jaya harus memproses 2 tuyul. Roy Suryo dan 5 tersangka lainnya melaporkan Egy Sujana dan Damai Harilubis ke polisi. Saling lapor itu terjadi setelah Egy dan Damai bertemu Jokowi di Solo, pemirsa. Apakah pecah kongsi para penggugat ijazah itu karena ada intervensi dan siapa yang mengintervensi? Saya Yanufus, inilah Interupsi. Sudah bersama dengan saya 4 narasumber di studio Interupsi. Langsung saja saya perkenalkan kembali, rasanya bukan perkenalkan ya, sapa. Kita sapa karena sudah sering sekali berada di studio Interupsi. Sudah ada Bang Abdul Ghafur Sangaji, Bang Sangaji selaku pengacara Roy CS. Terima kasih Bang sudah hadir di studio Interupsi. Kita sepertinya mirip-mirip ya. Makasih Mbak Aya. Terima kasih ya. Dan juga sudah ada Ahmad Kozinudin, pengacara Roy CS. Bang, selamat malam. Terima kasih. Malam sudah kembali lagi hadir di minggu ini. Dan yang pakai baju putih ini dari samping saya pikir tadi Pak Jokowi ya. Sudah ada Bang Andi Azwan, Ketum Jokma Nusantara Bersatu. Dan sudah ada Bang Farhad Abbas. Gambare Aya. Gambare, apa itu artinya Bang? Semangat. Semangat, oke baik. Hajar ya. Tapi, Hukum jamin rakyat. baik, sebelum kita hajar abang-abang semuanya, saya mau mengingatkan kembali rules di studio Interupsi. Anda boleh adu argumen, adu gagasan, tapi pastikan Anda terlebih dahulu katakan interupsi. Saya ke Bang Kozi. Ya. Bang tadi baru dari Polda ya? Ya, betul. Anda expect nggak sih dulu satu tujuan sekarang malah saya ngelapor? Saya pikir ini adalah bagian dari konfirmasi strategi pecah belah dan adu domba kubu Joko Widodo telah sedang dan terus terjadi. Mengapa saya katakan demikian? Karena kita tahu juga tidak mungkin terjadi peristiwa di Solo sebelum terjadi kunjungan relawan Joko Widodo ke kediaman Egy Sujana yang kemudian ditindaklanjuti. Dan hari ini saya kira ini adalah bagian dari bayaran yang harus dibayar atas SP3 yang diperoleh oleh Egy Sujana dan Damai Harilubis. Karena tentu saja tidak cukup diberikan SP3 tetapi masih meyakini ijazah Joko Widodo palsu. Bahkan Bung Farhad Abbas juga agak jengkel juga. Karena apa? Kok sudah diberi SP3 masih saja bilang palsu-palsu. Bahkan ada rencana untuk melakukan gugatan pra peradilan untuk membatalkan SP3. Tapi sisi yang lain yang menarik adalah bahwa kita bisa lihat bahwa hari ini ternyata memang otoritas hukum itu tidak lagi berada di bawah kendali norma dan aturan. Kemarin saya sudah ya menguliti bagaimana SP3 tadi tidak mengikuti prosedur baik di KUHP yang baru, KUHP yang baru maupun yang lama. Dan terutama ketika ada pemilahan dan pemilihan. Hanya 2 orang dari sejumlah tersangka yang semestinya kalau kita bicara restoratif justice, penyelesaiannya itu haruslah dengan dicabut laporannya dan dengan demikian harusnya di SP3 keseluruhan tersangka. Tapi lagi-lagi Maksud Anda setiap per klaster itu? iya, semuanya bukan per klaster. Kenapa? Oke. Karena yang menjadi tersangka itu berdasarkan laporan 4 orang. Ada Joko Widodo, Lei Chumaman, Andi Kurniawan, dan Maret Samuel Soeken. Itu yang jadi pertimbangan laporan, tetapi ternyata kenapa hanya 2 saja? Kalau pertimbangannya itu karena restoratif justice, ada perdamaian, faktanya Egy Sujana dan Damai Harilubis, satu tidak pernah minta maaf, kedua masih tetap meyakini ijazah saudara Joko Widodo palsu. Jadi yang paling benar Sebentar, Anda adalah tahu dari mana tidak pernah minta maaf? sudah ada statementnya, bahkan terakhir Ruslan Buton menghubungi kembali Egy Sujana dan ingin memastikan apakah setelah ya berkunjung ke Joko Widodo ada perubahan, ada katakanlah ya ada pengaruh Solo yang membuat keyakinannya berubah, imannya pada ijazah itu berubah menjadi asli. Ternyata tidak juga begitu. Baik, sebentar Pak, sebelum terlalu jauh tadi Anda katakan ada bayaran yang harus dibayar, tadi Anda bilang dan juga skenario geng Solo. Coba saya tanya Bang Farhad, Bang, kabarnya minggu lalu katanya Abang silaturahmi juga ke Solo. Ya, itu Selasa jam 17.00 itu
kami diskusi dengan Pak Jokowi gitu. Saya pikir ada lampu hijau untuk RJ keseluruhnya gitu. Ternyata tidak. Tidak ada forum untuk membuktikan atau menunjukkan ijazah asli kalau tidak dilanjutkan mereka ini. Jadi Oke, poinnya apa saja Bang yang itu disampaikan? hanya teriakan Farhad Abbas. Ketika melihat Bang Darmizal membawa Egy Sujana, Oke. itu saya berpikir ya udah sekalian. Sebenarnya saya nggak serius juga minta mereka RJ. Sebenarnya saya ngejek-ngejek mereka aja. Saya hanya bercanda-bercanda mengeprank mereka gitu. Tapi ternyata, nah inilah menyangkut etika. Bang Kozi mengatakan bahwa Farhad berusaha tidak. Aku nggak serius. Saya bukan pengacara Pak Jokowi dan tidak ada kapasitas saya untuk melakukan RJ. Nah, kalaupun yang terjadi antara kami dengan Rustam segala macam dan berkontak dengan Michael Senaga itu hanya bagian dari perkawanan saja. Bahkan saya mengatakan, lu kok sebagai wartawan tapi sifatnya menyerang, memprovokasi dan cenderung seperti itu dan tunggu aja waktunya. Oleh Oke, karena- berarti intinya ketika Anda silaturahmi ke Solo ada bahas soal Ya, saya hanya memastikan dan Oke. bahwa dengan datangnya Egy Sujana ke Solo, udah KO semua mereka ini, udah kalah semua. Makanya saya sarankan udah selesai enggak aja. sampai saat ini masih berjuang? Saya Bang? pikir itu Maka saya katakan, kamu ini pengacara pribadi atau pengacara rakyat? Rakyat yang mana? Oke. Ya kan? Ini kan menyangkut kepentingan Pak Jokowi yang sudah diwakili oleh jaksa. Sekarang kita biarkan kepada jaksa membuktikan. Kan ketika sidang nanti cuma dikatakan bahwa mana UGM, ijazahnya asli, ya udah selesai. Ya, Betul harusnya seperti mereka itu Bang menuntut- Bang Sangaji. Ya, saya pikir narasi yang disampaikan oleh Farhad Abbas ini kan belum masuk ke pokok materi. Ini jauh ini. Ya kan? Proses penyidikannya saja baru dilakukan tahap 1. Kita juga belum tahu apakah ini perkara P19 ataukah juga P21. Jadi masih jauh lah. Ini angan-angan teman-teman untuk segera melihat kemenangan Pak Jokowi ini, saya kira itu masih jauh lah. Masih jauh sekali proses hukum ini dan panjang proses hukum ini. Ya, kita tidak boleh memberikan informasi yang kemudian pada akhirnya membingungkan rakyat, menyesatkan publik dengan narasi-narasi yang sebetulnya tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Itu satu hal. Hal yang kedua, terhadap proses lapor-melapor ini, saya pikir ini kan akarnya dari kritis kami atau kritikan kami yang tajam terhadap keluarnya produk hukum yang dikeluarkan oleh Polda Metro Jaya, yaitu SP3 dengan basis restoratif justice. Kami memang mengkritik dari awal bahwa produk hukum ini kalau kita uji baik dari sisi KUHP maupun juga dari KUHP, KUHP Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025, kemudian kalau kita sandarkan lagi, kita tarik ke belakang lagi berdasarkan Perpol Nomor 8 tahun 2021 itu mohon maaf, itu cacat formil dan cacat material. Kenapa, Dan Bang? itu sudah kami sampaikan berkali-kali gitu loh. Pertama, kalau kemudian ini disebut sebagai satu produk hukum sekelas Polda Metro Jaya, maka produk hukum ini tentu harus dikeluarkan dengan mematuhi semua prosedur-prosedur hukum yang sudah diatur dalam KUHP. Di Interupsi. Saya Oke. mengatakan ini bukan saat lagi memberi kuliah lagi. Ini udah menyangkut masalah pribadi. Oke. Pelapor mencabut selesai. Oke. interupsi. Jadi Saya artinya belum belum ada selesai. pencabutan. Intinya Saya tidak belum ada selesai. masalah. Kalau Oke, dicabut, baik, Ini coba. merupakan salah dari harusnya diskresi yang dihukum dilakukan oleh SP3. pihak kepolisian. Disitulah letak Kenapa kalian kelicikan dan membawa? jahatnya Kenapa Joko kalian Widodo, interupsi? karena dia hanya 2 orang saja yang diharapkan dengan 2 orang ini lainnya kehilangan semangat perjuangan. Oke, Tapi baik. nyatanya Coba tidak sebentar demikian. sedikit lagi Bang. Intinya jadi apa Bang Interupsi. Sangaji? Justru Coba. saya ingin memberi kuliah kepada Farhad Abbas supaya memahami hukum acara kita tuh dengan komprehensif. Ketentuan-ketentuan hukum acara terkait dengan restoratif justice itu tidak dipenuhi semua persyaratannya. Kita buka pasal 79 KUHP yang baru. Syaratnya adalah pemaafan. Kedua, syarat mutlaknya adalah di pasal 79 ayat 4. LP harus dicabut. Oke. Ketiga, pasal 82. Terhadap perkara residivis, Bang ES ini kan pernah dipidana dengan perkara lain. Oke. Itu tidak boleh dilakukan restoratif justice. Itu ketentuan pasal 81, 82. Buka. Oke. Kemudian kalau kita kembali ke Perpol nomor 8 tahun 2021, pasal 5. Terhadap tindak pidana yang menimbulkan kegaduhan, konflik, keresahan publik, perbincangan di publik tidak boleh dilakukan restoratif justice. Dan terhadap pelaku yang pernah melakukan tindak pidana dan diputus dengan putusan pengadilan yang ingkrah kita sebut residivis, itu juga tidak boleh dilakukan restoratif justice. Tapi kan Interupsi. kasusnya berbeda. Coba saya mau Karena Inilah saya melihat ini kalau adalah lawyer ini, ketentuan hukum acara ketika pidana kepentingan yang klien ini dibuat oleh negara adalah dan baru menguntungkan berlaku, dia, tetapi semua sudah dia akan ditabrak. mengatakan baik. setuju. Kita dengarkan Ketika Bang Farhan. merugikan dia, gini ngomongnya, berkicau seenaknya gitu. Saya Yang bersandarkan jelas, pada KUHP, saya Egy berdasarkan Sujana, pada KUHP. Damai Kalau Lubis Farhad sudah Abbas kalah. berdasarkan pada asumsi. Masyarakat melihat bahwa
Kalau Farhad Ijazah Abbas berdasarkan pada penafsiran dia yang tidak berdasarkan kuhab, yang tidak berdasarkan Baik, sebentar. Saya pikir Sebentar, Bang. Farhad Abbas tidak bernilai karena dia bukan baik, pihak, sebentar. bukan Gimana Joko intinya Widodo, apa, Bang bukan Farhad? kuasa Tadi hukum, Anda katakan bukan pula terkait dengan pihak yang hukum. menguji produk ini. Intinya Jadi sekarang tidak yang bernilai. lain ini Interupsi. ingin RJ tapi malu-malu. Enggak, Oke. interupsi. Makanya Saudara terang-terangan saya Farhad, mengatakan ayo ke coba Solo. bantah Kita akan daripada di argumentasi penjara. saya dari Kalian sisi sebagai hukum pengacara acara ngomong boleh bahwa saya saudara mengatakan mengatakan RJ RJ dan tidak klien mendapatkan kami juga justice. tidak. Oke. Yang korban Bang, dan akan masuk penjara ini rasanya- adalah Roy Suryo dan kawan-kawan. Baik, Bang, Dikit lagi rasanya dia dari akan Bang Kozi dipecat. dikatakan tadi tidak pernah berharap RJ Tidak dan pernah, tidak akan. justru hari ini banyak dari kubu Jokowi mencoba merayu sambil Bang, mengancam. dari pihak Dan- Jokowi dan itu yang mencoba kemudian merayu kita Bang Andi kita Azwan, lihat. silakan. Ya, yang namanya Bang Khozi ya mungkin juga pengacara-pengacara lain ini ya tidak senang lah. Ya, teman-temannya ini yang sadar akan dirinya bahwa dia berbuat salah ya dan ingin melakukan Tidak ada RJ keterangan Egy ini, berbuat salah. Egy kemudian meyakini dia ijazah itu tetap katakanlah palsu. panas ya dan ingin ini macam-macam aja dibuatlah semacam yang dikatakan tadi. Intinya adalah yang dilakukan oleh inisiatif pribadi dari Egy Sujana ke Solo itu ya semata-mata karena ada kemanusiaan. Ya. Kami dari relawan 100% kita tidak setuju tentang restoratif justice. Karena di situ ada juga teman kita relawan yang melaporkan itu. Ya kan? Tapi kita melihat bahwasanya ini adalah yang diutamakan oleh kemanusiaan, yang dibutuhkan oleh Egy Sujana agar dapat melanjutkan pengobatannya dia di luar negeri itu. Itulah yang dikedepankan. Bahwasanya apa yang dilakukan dikatakan bahwa itu diorkestrasi oleh Pak Jokowi dan sebagainya. Omong kosong untuk itu. Jadi Anda tidak percaya dengan tuduhan Tidak ada ada rencana tuduhan Geng Solo? seperti itu yang dikatakan Geng Solo itu adalah Jadi, fitnah. Saya katakan itu karena apa? Hari Selasa kami bertiga juga di sana kita mengatakan, Pak, apakah ada RJ lagi? Buat kami tidak ada RJ lagi, Pak. Dan kami hari Rabu, kami rapat semua, seluruh relawan, pentolan-pentolan relawan, tidak ada RJ buat mereka. Siapa yang minta RJ? Ya kan? Dan bagi kami Memang saya tambahkan ya. Memang siapa yang bahwa minta RJ gitu? mereka ini adalah pengacara-pengacara yang tidak punya rasa kemanusiaan. Ya. Sudah jelas-jelas Egy Sujana itu sakit, kanker, ya. Sudah mencabut pun masih diolok-olok sama mereka. Harusnya pisahkan, jangan dia Justru Bahkan- mereka Sebentar. sudah tahu Bang Joko Kozi, Widodo Bang sakit Kozi, parah, Bang Kozi tapi tadi- tetap saja sekarang langsung sebagai ke pelapor, pengadilan. bayangkan. Harusnya kalau Masa mereka ada itu punya pengacara jadi kemanusiaan, pelapor. sarankan Joko Widodo Pecat kongsi, menyudahi. pecat Karena kongsi, mereka akhirnya tidak jadi punya nilai pelapor. kemanusiaan. Dikit Joko lagi Widodo yang sudah P21 sakit pun adalah masih mereka terus. Oke. Padahal Joko Widodo sendiri Oke. sudah lemah sekali. Kata siapa dia Tidak lemah? punya Kata kemanusiaan siapa itu dia lemah? namanya. Anda Ya kata kata dia lemah. saya. Itu Saya adalah ngomong. persepsi Anda. Ya, itu kata Anda saya. salah besar untuk itu karena Anda tidak pernah bertemu dengan Karena Jokowi. Anda memang sudah Anda didesain untuk melihatnya itu. adalah dari kata-kata Fisik yang Anda menyatakan sendiri. Anda untuk itu. melihat Karena fisik. itu kalau bicara Dia lebih kemanusiaan, hebat daripada justru Anda. kalian Dia tidak lebih punya hebat daripada kemanusiaan Anda. kepada saudara Joko Bayangkan, Widodo. Baik, seribu orang tiap hari Kita- datang ke beliau Baik. untuk bertemu dengan beliau, mendoakan beliau, Iya, berfoto dengan tapi beliau. kondisinya Itu kan adalah rakyat. sakit. Bukan Anda kata-kata Bukan dari Anda. sehat. Oke, Bahwa itu baik. adalah rakyat Baik. Anda. Mana Tidak nilai ada kemanusiaan? untuk Baik, Anda baik, sebagai baik. rakyat. Pendukung Abang-abang, Jokowi kita tahan dulu. terus membiarkan Jokowi Bicara sakit rakyat tapi begitu. terus Kita bertarung tahan di dulu, kita pengadilan. tahan dulu terkait dengan masalah kesehatan. Tadi tersilat dari dikatakan oleh Bang Andi Azwan ada mungkin pernah tersilat dari Bang Kozi ingin RJ juga? Oh, tidak pernah ya? terbesit sedikit pun. Oke. Roy Suryo, Rismon dan semua klien Tiga kami itu tidak ada untuk RJ. pernah. Nah, Interupsi. karena memang Interupsi. tidak perlu. Tiga itu tidak ada untuk RJ. Tidak perlu. Kita Memang maju tidak di perlu. pengadilan. Dan hari ini saya Interupsi. mendapat informasi Saya punya tadi bukti. ada Bang konferensi Sebagian pers dari mereka bahwa tiga ini tidak ingin mungkin RJ, ke yang lain Solo masih dimungkinkan. untuk Itu minta adalah RJ. Baik, bagian sebentar. dari tindak lanjut Ayah, ada strategi bukti, ayah. pecah belah Ada kubu bukti. Jokowi untuk memisahkan antara RRT dengan RRK. RRT itu Rismon, Roy, Tifa, RRK itu Rustam, Rizal dan Kurnia. Berarti dari Anda ada Seolah-olah pecah belah, kalau upaya pecah RRT belah. saja menjadi lemah, saya pastikan RRK maupun RRT tetap teguh berjuang untuk membongkar kasus ini Interupsi. sampai ke kekuatan Oke, hukum. baik. Ada Terima kasih bukti. Bang Kozi. Ada bukti. Sebentar, bukti apa Bang? Bukti apa Bang Kami Farhan? punya bukti komunikasi bahwa kelompok ini makin pecah. Ada satu orang tersangka perempuan mau RJ asal dibayar uang satu. Mau RJ atau Sebut RJ? namanya. Itu bukti. Sebentar. Baik, kita Sebut. akan bahas Sebentar. saja pemirsa. Sebut namanya. Satu. Jangan fitnah. Jangan Kedua. fitnah. Ya kan saya tidak sebut namanya. Soalnya Bukan dari kita. Posisi kita itu udah komplit semua, udah siap untuk tanding, untuk tarung di pengadilan. Kan masalahnya seperti itu. Adanya restoratif justice itu, itulah kita bilang. Sisi kemanusiaan seorang negarawan yang bernama Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo. kami konteks mempersoalkan SP3 dengan basis restoratif justice itu bukan karena
kami kemudian iri terhadap produk hukum tersebut. Tidak. Buktinya apa? Sampai hari ini tidak ada permohonan restoratif justice dari para tersangka yang lain. Oke. Dan kami sudah berkali-kali tegaskan bahwa tidak ada RJ, tidak ada negosiasi, tidak ada kompromi. Go ahead. Anda kembali di interupsi, pemirsa. Saya ke Bang Andi Azwan dan Bang Farhat. Tadi Anda berkali-kali katakan tidak akan ada RJ. Mungkin nanti dari pihak Kozinudin dan Roy CS akan mengajukan RJ. Seolah-olah Anda tahu masa depan. Memangnya udah tahu Bang, ada apa mungkin yang Jadi prediksi Anda ke begini, depannya? ini kan kita memang ya dengan adanya kasus yang ijazah asli dituduh palsu oleh mereka itu memang harus diselesaikan di ranah publik, yaitu pengadilan. Biar tidak ada lagi yang nanti ya yang di belakang-belakang itu melakukan hal yang sama gitu, jadi jurisprudensi lagi. Ini tidak perlu untuk itu. Dan Pak Jokowi juga memang kita harus dibuktikan di ruang publik, yaitu di pengadilan untuk masalah ijazah asli yang dituduh palsu oleh mereka itu gitu loh. Ya, jadi saya tambahkan gini. Ya. Pak Jokowi nanya sama saya, Farhat, kira-kira siapa yang mau di restoratif justice? Nah, katanya Dokter T mau katanya. Ini ceritanya ya. Terus Dokter T maksudnya Dokter ya, Tifa? saya nggak sebut namanya lah gitu. Nanti nggak bisa tidur. Kemudian nanti ribut lagi mereka dikira adu domba. Kemudian kalau saya bilang kalau mau di restoratif justice yaitu Dr. R. Rismon lah gitu. Kenapa Rismon di RJ gitu? Karena Rismon ini banyak sekali kesalahannya. Sebentar, itu kemauan Pak Jokowi? Enggak, saya kan ditanya. Oh, Abang yang jawab? Kalau saya lebih setuju Rismon di restoran RJ. Oke. Kenapa? Karena Rismon ini banyak kesalahannya lah. Dikit lagi tersangka dalam kasus menyangkut pemalsuan, penipuan dan terkait dengan kampusnya dia. Itu sudah ditemukan. Tinggal nunggu waktunya aja. Kenapa kamu kasihan ya? Bagi saya, ini saya kuliahin dikit, restoratif justice itu juga suatu proses ada penghukuman, walaupun pemulihan. Jadi sebenarnya kalau mereka tidak memanfaatkan dan meniru Egy Sujana, mereka rugi sendiri. Kalau pengacara enak aja besok mati, saya katakan, kalau ini kasus selesai, Bang Andi Azwan nggak masuk TV lagi, kalian nggak masuk TV lagi dalam perkara ini. Oke. Tapi apakah kita ingin bangsa negeri ini seperti ini? Nah, kemudian Pak ajudannya Pak Jokowi mengatakan, Pak Presiden, kalau cuma satu orang itu nggak bisa, harus dimaafkan semua. Nah, sehingga para relawan dan keluarganya Pak Jokowi berpikir, kalau ini perkara henti semua, besok-besok orang ngejek lagi. Kapan dia bisa melihatkan atau forum yang mana mereka bisa menampakkan menunjukkan ijazah ini? Oke, terus respon Pak Jokowi seperti apa, Bang? Ya, saya katakan ada beberapa orang mau RJ Pak, tapi mau minta uang. Laki-laki di klaster 2, R, ada. Kemudian Anda perempuan, yakin itu, Bang? Ada, yakin. Ada buktinya? Ada rekaman pembicaraan semua lengkap. Oke. Bahkan Pak Jokowi bilang, loh, kan yang tersangka bukan saya. Iya dong. Nah, kemudian saya bercerita, ketika saya mengalami kasus begini dan damai, ujung-ujungnya uang. Dalam Islam pun kalau ada kisos meninggal nyawa dibalas nyawa, kalau damai pasti pembayaran diat, selesai. Nah, inilah kenapa ada KUHAP, ada restoratif justice. Makanya kok pengacara-pengacara di sebelah menganggap restoratif justice ini mereka kalah. Menurut saya kalau memang benar itu mereka menang, selesai cepat, nggak perlu lama-lama. Pastikan tidak ada penjara dalam restoratif justice. Oke. Masalah pembenaran kalian bisa juga Oke. pada saat kita bertemu, Baik, berarti kita tadi Anda melihatkan katakan ijazah ada dua tersebut. orang yang... Ya, mereka sekarang Oke. sudah saling curiga. Oke, baik. Dan Semua ada saya mau dengar suratnya, tanggapan ada dari Bang suratnya, Kozi. meminta Pak Jokowi jadi menerimanya. itu adalah bagian dari strategi pecah belah dan adu domba kubu Jokowi yang Strategi telah pecah belah lagi-lagi. sedang dan terus dilakukan. Oke. Sebenarnya kan Joko Widodo telah keliru mengambil kebijakan 30 April 2025 yang lalu melaporkan perkara ini ke Pidana. Sebenarnya kalau dia cukup ya merespon biasa, hanya membentengi agar yang di Baris Krim nggak jalan, selesai. Tetapi kesalahan paling fatal adalah ketika Joko Widodo membuat laporan. Hari ini kebingungan Joko Widodo. Kalau dia cabut, dia malu, nggak ada legitimasi. Interupsi. Kalau dia terus, dia akan dikuliti. Kenapa? Interupsi. Di persidangan Interupsi. itulah yang tidak bisa narasi Tahan itu dulu, hanya dengan pernyataan, tetapi harus dibuktikan dengan bukti. Dan hari ini yang dikirim Joko Widodo, entah Farhad Abbas, entah Andi Azwan, itu kan hanya narasi, bahkan narasi yang direpetisi. Dan kemudian mereka
berharap rakyat itu menjadi yakin ijazah itu asli dengan pernyataan Andi Arzwan, dengan pernyataan Farhad Abbas, dengan Oke, pernyataan jadi menurut relawan yang lain. Anda, jadi menurut Anda Pak Jokowi ini sebenarnya hari memainkan skenario opini. dia sedang bingung mau keluar dari masalah yang dia ciptakan sendiri itu seperti apa. Karena sebenarnya kalau 2-30 betul April itu, Bang tidak Adi. dilaporkan nggak ada Dia masalah. itu 1000% itu ada persepsi dia, ya, gambaran halusinasi dari dia, bukan dari kita. Posisi kita itu udah komplit, semua udah siap untuk tanding, untuk tarung di pengadilan. Kan masalahnya seperti itu. Adanya restoratif justice itu, itulah kita bilang sisi kemanusiaan seorang negarawan yang bernama Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo, ya, atas permintaan dari seorang yang tersangka, yang tersangka tersebut dengan kondisi keadaan dari pribadinya yang membutuhkan pengobatan, kita terima untuk itu, ya. Kan selalu kan dinarasikan bahwasannya dia kejam, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Tapi di sini kita melihat pembelajaran kepada masyarakat Indonesia. Beliau sangat mencintai rakyat ini dan tidak ingin bahwasannya ada rakyat di tersangka ini masuk dalam ke pengadilan. Oke, dari kemanusiaan, Di kemanusiaan tidak ada maksud tidak ada maksud macam belah. Tidak ada maksud, ya. Baik, saya mau ke untuk Bang membuat Sangaji. sesuatu yang membuat gaduh negara. Baik, saya mau ke Bang Sangaji. Bang Sangaji tadi dikatakan Bang Farhad kalau RJ ini tidak hanya bisa memulihkan tapi juga bisa apa tadi Bang? Anda Menghukum. katakan menghukum begitu ya. Inilah yang sebetulnya perlu teman-teman kubu sebelah mempelajari ketentuan-ketentuan hukum acara pidana kita secara jeli dan secara teliti dan cermat. Ya, apa yang disampaikan Farhad Abbas tadi sebetulnya jauh dari konsep restoratif justice. Oke. Jadi pertanyaan dasarnya begini, siapa sih yang menginginkan restoratif justice? Tersangka ataukah pelapor? Buktinya buktinya Egy Sujana sudah RJ kalian masih hukum terus. Itu kan terjadi. Baik. Harusnya kalian berpikir harusnya sama dengan yang lain. Jangan dipotong dulu. Tadi Farhad Abbas ngomongnya udah banyak, Andi Azwan ngomongnya udah banyak. Silakan, Kita Bang kan Sangaji. asasnya keseimbangan ini, Silakan. kan. Supaya juga ada perimbangan juga kepada publik. Ya. Kami konteks mempersoalkan SP3 dengan basis restoratif justice itu bukan karena kami kemudian iri terhadap produk hukum tersebut. Tidak. Buktinya apa? Sampai hari ini tidak ada permohonan restoratif justice dari para tersangka yang lain. Oke. Dan kami sudah berkali-kali tegaskan bahwa tidak ada RJ, tidak ada negosiasi, tidak ada kompromi. Go ahead. Jalan terus perkaranya. Itu harus dicatat itu. Jadi jangan lagi digoreng-goreng. Oke. Tidak Ya, ada terkait pengorbanan. lagi digoreng, jangan. Kami Oke. semua Interupsi. relawan Saya Indonesia selesai. interupsi Sebentar, sudah Bang. mengatakan Kedua, Bang dalam Adi. rapat kami tidak ada kalau ada perkataan untuk permintaan RJ. Tutup. Baik. Case close. Dan Baik, perlu silakan saya Bang. Boleh tambahkan. dilanjutkan sedikit Yang Bang. kedua, Intinya yang Bang. kedua. Intinya Bang. Yang Silakan kedua. Bang Sangaji. Restoratif justice ini kan sebetulnya untuk memulihkan keadaan korban, bukan keadaan pelaku. Kalau ada teman-teman mengatakan bahwa restoratif justice ini ujungnya adalah SP3 hanya untuk melepaskan status tersangka, itu berarti belum memahami restoratif justice. Berarti sampai nggak Kalau mengerti. memahami, Oke. kalau Restoratif itu SP3 dua belah dengan pihak. dasar Oke. penetapan tersangka dicabut, mau Siapa yang diujinya lewat beresiko pra-peradilan, masuk penjara bukan itu restoratif dipulihkan. justice. Baik, tapi kalau misalkan Sedangkan tadi korban itu tokoh-tokoh dia yang berjuang disebutkan untuk oleh Bang Farhad mencemar- ada dua memulihkan orang nama baiknya. terkait dengan RJ, Ya, menurut saya hukum pikir seperti apa? gini, Farhad Abbas harus gentleman. Ini forum terbuka kepada publik. Katakan saja siapa dua orang itu yang meminta-minta ada uang untuk kemudian ditukar dengan restoratif justice. Katakan saja, kalau tadi diduga Itu namanya sifatnya adalah rahasia. Dokter T, berarti udah ketahuan. Baik. Itu sifatnya Coba rahasia. saya bertanya. Terima Oke. kasih Bang. Kalau itu Saya disebut, jelaskan. saya yakin. Saya jelaskan. Besok Farhad Abbas akan Jelaskan, dilaporkan di jelaskan. Polda Saya Metro Jaya. jelaskan. Apakah Anda Karena berani, pencemaran Bang nama Farhad? baik. Saya katakan ya begini, bahwa proses RJ itu ya ini bukan strategi Egy ataupun damai, strategi damai dan Egy gitu. Tapi itu memang sudah Farhad Abbas dan kawan-kawan siapkan. Kami seperti menyiapkan kolam ya, yang dimana itu akan kelihatan ikannya. Karena kita menyadari yang datang itu bukan orang baik tapi penjahat. Penjahat yang kesakitan. Makanya saya bilang saya senang Egy Sujana itu sakit. Kalau dia sehat dia menyakiti orang. Nah, tapi saya bersyukur. Kenapa? Awalnya saya komplain sama teman-teman yang membawa Egy saya ke sana. Setelah saya berpikir, saya renungkan kembali kehadiran Egy Sujana dan Damai itu menyatakan bahwa mereka udah kalah sebelum bertanding. Interupsi Nah, mereka buat ini Farhad. tunggu kan tadi mau tahu siapa yang Interupsi buat Farhad, Baik. pertanyaan sekaligus. Memangnya Farhad yang menyediakan RJ?
Oke. Ya inilah kalian Baik. cara berdebatnya ini tidak seperti dia hanya bicara makna denotasi bukan konotasi. Yang menyediakan RJ itu undang-undang, bukan Bukan. Farhad Abbas. Kan ini Dan kan- itu sebenarnya mengkonfirmasi bahwa ya RJ ini adalah berasal dari kontestasi Sebelum dari Solo. kalian dari Karena pengacara- Farhad mewakili kepentingan Solo. Jadi benar Baik, sebentar, bahwa Bang. Baik, Oh, tidak. strategi kita beri pecah kesempatan belah ke Bang dan Saya adu domba itu jelaskan. sedang telah terus dilakukan oleh kubu Kita beri kesempatan sedikit, Damai Bang. dan Egy, saya Boleh. punya dokumentasi Oke. ya, melalui Pak siapa itu dokumentasinya. Udah dari dulu minta damai ke Pak Jokowi, ada. Mulai dari tahun. Tanggal 15 September 2025. Oke, sebentar Bang, Anda juga tadi Tuh, dikasih tuh. tantangan sama Bang Sangaji. kan? Benar, saya jelaskan Dua dulu. nama Oke, tadi. baik. Anda akan jelaskan, tapi kita akan jeda 15 sedikit September, dulu, Bang. sebutkan Kita aja akan- dua nama kita tadi. akan jeda dulu sebentar ya, tetaplah di interupsi. Karena saya tahu mereka. Andi Azwan sudah 2 kali melakukan kesalahan yang fatal dan serius. Kata Kesalahan siapa? pertama Kata adalah siapa? ketika gelar perkara khusus dia tidak ada di dalam gelar perkara khusus, jangan Anda kemudian berbohong seperti dikeluarkan, itu. kemudian Anda dia berfitnah bernarasi seperti itu. seolah-olah ada Ada di gelar perkara khusus. Sekarang Anda juga sudah kedua. mengatakan Begitu dilakukan ada pertemuan di pemahaman Solo. di Oke, baik. dalam Katanya di rumah ada. Solo. Saya Dan katakan menggambarkan 55 menit. Oke, baik. 12 Baik, Abang. menit. Oke, kita Anda tidak ada. telah memutar Baik, balikan baik, fakta itu. baik, kita Karena Anda baik, tidak baik. hadir di situ juga. Korban gitu. Jadi Nah, maksud di sini- Anda Mbak Egy Damai ini dibayar? Ya enggak, bukan ini kan gosipnya katanya dibayar. Oh, Jadi oke. digosipkan udah dia yang tersangka, dia minta maaf kok kita bayar kan tidak mungkin. Anda masih diinterupsi, saya langsung ke Bang Farhad. Bang, Ya, boleh saya kembali Anda katakan jelaskan? gini. Kalau RJ itu memang harus ada uang. Kenapa Bang? Ya itu kan pemulihan. Maksudnya? Ya kayak kisos. Yang membunuh harus dibunuh. Tapi ketika membayar diat kan selesai. Berarti kan ada materi. Beberapa TKI kita bantu untuk membayar korban gitu. Jadi di maksud sini- Anda Mbak Egy Damai ini dibayar? Ya enggak, bukan ini kan gosipnya katanya dibayar. Oh, Ya, Jadi oke. digosipkan udah dia yang tersangka, dia minta maaf kok kita bayar kan tidak mungkin. Ya. Oke. Nah, tapi berita ini dibuatlah narasi seolah-olah begitu, makanya Oke. orang-orang yang dulu anak Egy Sujana kok lebih galak daripada Egy Sujana. Tapi kan Anda udah ketemu Pak Dia Jokowi. mau ngegas Gosip dulu atau nih. fakta? Ya, saya tanyakan Pak Jokowi, Bapak mau bayar gak dia? Ya nggak mau Pak Jokowinya. Lucu lah. Dan dia lucu. Nah, setelah saya ceritakan pengalaman saya pernah nangani suatu kasus. Saya bilang pengecara sendiri nih, saya bilang kakek-kakek dia dilaporin. Akhirnya saya tersangka. Akhirnya damai, saya bayar 150 juta. Tapi Bang Farhad, siapa sih dua nama tadi? Penasaran kami. Oke, tiba-tiba namanya. Ya sebenarnya saya juga kalau saya sebut namanya nanti dia nggak jadi RJ. Iya sebut dulu dong, biar dia Saya tertarik. sudah memberi inisial. Udah kasih inisial udah. Udah Apa di aja, inisial. udah inisial udah ada untuk itu. Nah, kemudian- ya, dengerin aja dulu. Kan ini mereka datang. Yang satu memang diragukan. Interupsi mereka datang kemana? Ke Solo? Kalau Atau yang mereka ketemu Farhad Abbas? oh enggak. Kalau datang ke Solo, pasti lu pada tahu semua, ya kan gitu. Nah, Tenang makanya aja. jangan istilah menggunakan Jadi, kata jadi, Azwan. Oke, saya jadi katakan, sebentar, baik. saya Informasi yang nggak katakan, akurat. Nanti publik tidak jadi ada bingung untuk nih. masuk ke Solo. Baik. Ya. Banyak sekali Dengerin nih, Bang, aja dulu. pertanyaan. Dan kalaupun mereka minta uang Jangan wajar-wajar banyak saja. drama. Karena mereka meniru seolah-olah gosipnya Pak Egy Sujana dapat uang. Nah, begitu Nah, ceritanya. jadi kalau menurut saya sebaliknya, kalau kalian mau RJ banyak uang, kalian kumpulin uang, atau begini, atau kalau kalian memang butuh dana untuk RJ, saya bukakan open donasi aja. Pak Jokowi nggak mungkin membayar kalian, tapi kalian aja yang simpati bahwa kalian menyadari kesalahan, minta maaf, kemudian kalian akan mendapat keuntungan dari kasus Oke. ini bisa. Oke. Interupsi. Oke, silakan. Aku mau silakan. pertanyakan Mas tadi Haji. statementnya bagus tuh. Bahwa RJ itu harus menyatakan maaf, kemudian menyadari kesalahan. Yang terjadi dalam kasus RJ-nya ES dan DHL, itu Jadi mereka gini. nggak pernah menyatakan bersalah. Ini aku mereka bu- aku sabar buka dulu. ya, aku mereka buka. nggak pernah Aku dulu, menyatakan sebentar. Aku bersalah dulu. dan Aku dulu. meminta maaf. Bocoran. RJ itu adalah Itu di dalam mekanisme minta maaf. yang diatur undang-undang, bukan diatur dan diberikan oleh Interupsi. Farhad Oke, Abbas. baik. Silakan. Tadi katanya ada yang mau dibuka syaratnya apa? adalah Interupsi. Jadi pelaku saya harus mau minta saya jelaskan. maaf. Baik, Ya. baik, Dan sebentar. harus mengakui katanya kesalahannya. Bang Sudah Bang dibenarkan Egy, oleh Farhad dia Abbas. itu tidak minta Kali ini kau agak Ya. cerdas tuh dikit. Saya katakan 55 menit pertemuan. 12 menit doa. Artinya apa? Apakah itu ada rekaman atau tidak? Ya kan? Ini rumah mantan presiden loh. Di situ ada kata maaf di situ. Terserah Bung Egy mau bilang apa, terserah. Itulah yang namanya yang dikatakan understanding menurut Pak Jokowi itu. Karena Pak Jokowi itu artinya apapun yang diucapkan, apapun yang secara verbal tidak diucapkan, dia terima.
pemaafan itu. Jelas dalam RJ itu harus ada pemaafan itu. Ya, Oke. bagaimana ya bersalaman? Pak Jokowi tidak pernah bersalaman langsung begini, selalu begini. Ya, tidak bersentuhan, tapi bersalaman dan berpelukan. Itu sudah menandakan suatu pemaafan yang luar biasa dari hati sanubari beliau kepada Bung Egy. Oke. Dalam doanya Interupsi. dia mengatakan, Saudara Andi Azwan ya ada nggak Allah, dalam ya pertemuan Rabbi, itu? Oke. sembuhkanlah Interupsi. ayah handa kami, Oke. Presiden Saudara Andi ke-7 Azwan ada nggak dalam Joko pertemuan Widodo. itu? Itu di Ya. hadapan Anda juga di sana? Itu Ketika adalah beliau- semua yang hadir di situ tahu Nggak, Andi semua. Azwan ada nggak di Dan situ? di situ Ada nggak ada dalam pertemuan Bang Darmisa itu? dan kami dari Rejo. Andi Dan Azwan juga ada Rahmat tidak di dari situ? Rejo. Dan ingat, Dokumentasi ada, 55 dokumentasi. menit, Oke. 12 menit. Testimoni the auditu Oke, tidak Andi Azwan, bernilai. interupsi, Silakan. interupsi. Andi Azwan sudah 2 kali melakukan kesalahan yang fatal dan serius. Kata Kesalahan siapa? pertama Kata adalah siapa? ketika gelar perkara khusus dia tidak ada di dalam gelar perkara khusus, Jangan Anda kemudian berbohong seperti dikeluarkan, itu. Anda kemudian dia berfitnah bernarasi seperti itu. seolah-olah ada Ada di gelar perkara khusus. Sekarang Anda juga sudah kedua. mengatakan Begitu dilakukan itu ada pertemuan di pemahaman Solo. di Oke, baik. dalam. Katanya Di ada. rumah Solo. Saya Dan katakan menggambarkan 55 menit. Oke, baik. 12 Baik, Abang. menit. Oke, kita Anda tidak ada. telah memutar Baik. balikan Baik, fakta. baik, kita- Karena Anda baik, tidak baik. hadir di situ juga. Interupsi. Ya, Baik. Anda persepsi Anda mengatakan itu Interupsi. karena Anda tidak mau bahwa Egy Sujana Andi DHL Azwan. itu Baik, untuk minta saya kasih maaf. kesempatan untuk Dia Bang Konstitusi. untuk Silakan, Kalau Bang. kita bicara restorasi. restorasi, Baik, Abang. Beliau Gelar perkara khusus mendapatkan kamu dikeluarkan. yang namanya SP3 karena Oke. mereka ini adalah Oke deh, aku percaya Oke, udah baik. selesai. Baik, Bang Andi, Ya, Bang Andi sekarang sebentar. saya mau Silakan, bicara Bang Fauzi. tentang- Kita bicara tentang kalau kita yang bicara lain. restorasi itu kan Oke. basisnya pemulihan. Oke. Saudara Joko Widodo kan merasa dirinya dicemarkan, Ya. wibawanya diruntuhkan, dihinakan sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya karena dituduh ijazahnya palsu. Pertanyaannya, apakah dengan restorasi yang sudah terjadi itu memulihkan setidak-tidaknya namanya kembali baik, atau apalagi yang lebih substansial setidak-tidaknya merestorasi ijazah yang tadinya palsu menjadi asli? Kita uji apakah Egy Sujana dan DHL Interupsi. telah Ijazah berubah asli dituduh palsu. menyatakan itu Ijazah Egy asli dituduh palsu oleh mereka. Kan sebelumnya Bukan Egy ijazah mengatakan palsu. itu. Kan Ijazah dia ingin asli merestorasi. dituduh palsu Ternyata oleh Egy mereka. tidak pernah merestorasi ijazah itu asli. Egy tetap Ijazah menyatakan asli dituduh ijazah palsu itu oleh mereka. 100% Ijazah palsu. asli dituduh Jadi palsu. gagal, diprank oleh Ijazah Egy asli namanya ini. dituduh Oke, palsu. baik, baik. Ijazah asli dituduh Anda palsu oleh merasa mereka. baik. Tambah. Boleh, Joko silakan, Widodo Bang. diprank oleh Jadi Egy gini. ini namanya. Hari itu kalau masing-masing tangan digenggam tidak ada salaman. Jadi Egy damai ngomong apa aja silahkan gitu. Karena mereka ini berharap besar tapi dapat kecil menurut pandangan saya. Makanya sedikit ngambek sebenarnya. Siapa? Egy? Ya Egy dengan damai. Damai, oke. Ya kan? Karena mereka mungkin harusnya kan masuk itu jangan ada dusta di antara kita. Nah, tapi yang terjadi kan saling mencurigai. Nah, oleh karena itu saya katakan kepada teman-teman, mungkin ini mereka nih lawyer-lawyer baik yang berjuang, tapi saking hebohnya harusnya kan namanya grup kalian tidak pernah ribut. Ini kan sekarang Kozin dilaporin sama Egy Sujana. Kan aneh gitu. Nah, di sini kita lihat bahwa mungkin ada dulu persekongkolan kayak Rustam. Rustam udah mengatakan bahwa aku nggak salah loh, yang nyuruh bilang itu ijazah palsu itu Egy Sujana. Dia udah lempar badan. Hanya kalian masih takut-takutin Rustam. Rustam itu udah mau ikut ke Solo sama saya. Karena rayuan termul-termul ini begitu. Tidak, Ada tidak. sayembara, siapapun yang bisa bawa pejuang kita ke Solo sepertinya akan mendapatkan jackpot. Saya Karena ngerti. semua klien kita Ketakutan kita dirayu-rayu. Mereka tidak mau melihat seseorang Salah yang satunya ingin Barat bebas dari Oke, orang baik. tersangka. Kalian yang bersalah. ngerayu-rayu. Baik, baik. Baik, sebentar. Lawyer yang memang spesialis Oke. Dan memenjarakan saya ingat kepada kliennya. teroris. Kalian ini hanya dibodoh-bodohin sama mereka ini. Kenapa? Nanti yang masuk penjara mereka di luar ketawa-ketawa aja. Interupsi. Oke, baik. Saya keberatan Silakan, dengan Bang pernyataannya Farhad Abbas mengutip pernyataannya Rustam Effendi. Kenapa, Bang? 30 menit sebelum saya ada di sini, saya sudah komunikasi dengan Rustam Effendi. Justru Rustam Effendi kirim salam buat Bang Farhad Abbas. Salam buat Bang Farhad. Jangan cuma panjangin rambut, kata Bang Farhad. Oh, enggak begitu. Kata Bang Mereka lagi nyari komunikasi Bang kok terputus. Rustam. Udah ada yang menghubungi Jadi, saya untuk melanjutkan. Bang Rustam mengatakan dalam waktu dekat ini kami akan tidak ketemu ada. untuk Baik, RJ. baik. Tidak Baik. ada. Kenapa kita jadi bahas rambut, Bang? Sebentar. Justice itu. Yang harus dibahas adalah Kalian mau ke Solo. apa-apa sebentar, Kalian sebentar. Kita nggak usah harus dipecat. bahas panjang Dan saya rambut ya. akan Yang jelas gini. mendamaikan Yang jelas apakah Kita tinggal tepuk tangan aja, tepuk tangan baik? kita. Apakah ini bertepuk sebelah tangan? Ya, Kita akan saya bahas pastikan. usai jeda. Tetaplah di interupsi. Jackpotnya nggak cair. masuk memberi kesaksian. Kayak Rocky Gerung itu bukan saksi
ahli dalam perkara itu. Dia nggak memiliki keahlian di bidang IT maupun di bidang pidana. Nah, Oke, ini jadi karena jadi nggak maksud ngerti Anda- Lihat dulu. konteks masalahnya. Oke. Ya, Langsung jadi menjas. justru di sini sudah panik. Khawatir aja, bodohnya Dr. R itu- tersiar gitu loh, jadi Dr. ketahuan R bodoh itu- semua. Saya lebih baik bodoh daripada mulut jorok. Joko Widodo disebutkan negarawan, harusnya kenegarawan Joko Widodo itu adalah dikonfirmasi dengan tidak melaporkan rakyatnya yang Jebak bertanya saja, kalau tentang memang betul ada bukti ijazahnya ke situ, apakah kan? asli atau palsu. Bahkan justru sebaliknya, dia menyatakan tidak ada kewenangan mereka untuk Ya menanyakan jelas. ijazah saya. Emang kamu tidak siapa? ada. Pemirsa, saya akan langsung tanyakan ke Bang Andi Azwan, Bang, apa benar bertepuk sebelah tangan? Nah inilah kalau persepsi mereka ya boleh silakan aja untuk itu. Kan kita tidak tahu. Saya mengutip satu ayat ya, surat Yasin, innama amru ija arada sayan an yakula lahu kun fayakun. Kalau Allah itu berkehendak, ya itu bisa dibolak-balik, kan itu hati. Ya kan? Kalau dia nggak percaya ya berarti dia bukan muslim, kan begitu. Jadi intinya di sini ya tidak ada yang namanya sebelah tangan. Kalau belum qadarullah itu ada terjadi. Ya kan? Artinya itu masih ada kesempatan itu. Ya. Saya katakan lagi, Pak Jokowi ini berjiwa besar, negarawan. Siapapun akan datang ke sana diterima oleh beliau. Ya. Jadi- Setiap hari di sana 500 orang. Kalau hari Sabtu, Minggu, lebih dari 1.000 orang untuk hadir. Dan beliau satu persatu diterima dengan baik oleh beliau. Apalagi ya ada anak bangsa yang berperkara ini datang ke beliau. Jadi saya Ya kan? tambahin, Pasti akan Bang diterima. Andi. Oke, Ya. oke, Jadi- coba tambahin Bang Farhan. Kalian jangan kaget masalah restoratif justice ini. Pada perkara gugatan perdata Profesor Paiman, itu kita sudah damai juga. Bahkan mereka minta maaf dan menyatakan minta maaf bahwa yang dituduhkan ijazah itu dicetak di Pasar Perunggu itu tidak benar. Gitu. Ya. Jadi tapi itu mereka kesampingkan. Bahkan mereka larang Roy yang kita gugat itu nggak hadir. Padahal itu adalah panggung forum yang kita beri kesempatan untuk melihat ijazah Pak Jokowi. Cuman kalau hari itu mereka hadir sidang, tamat ini permainan ini. Ini kan menyangkut politik. Ada agenda politik di sini. Maka mereka ini menurut saya adalah boneka-boneka topeng-topeng yang sengaja dipermainkan seperti ini, berbau idealis untuk membela rakyat. Padahal rakyat yang di mana ini bela Maksudnya Kozi. kalau ada boneka berarti ada dalangnya. Anda menuduh Ya siapa, pasti, Bang makanya Farhan? kan saya Ada tuduh bahwa dalamnya. ini terjadi karena motif ekonomi. Motif Ya, ekonomi. ekonomi. Kenapa berani mereka seperti itu menyerang? Sampai anaknya Pak Jokowi, sampai ke kuburannya semua pun, ibunya semua. Mereka itu pura-pura menyekar tapi mengejek. Nah inilah saya lihat tanggung jawab profesi sebagai lawyer, kok kalian seperti ini gitu. Jangan-jangan mereka berdua ini dibayar lebih mahal lagi. Coba Atau saya tanya Bang apa Sang gitu. Haji, Bang, dibayar lebih mahal. Ya, jadi begini. Farhad Abbas lagi-lagi tidak memahami konsep restoratif justice di dalam hukum pidana. Restoratif justice itu adalah suatu pendekatan di dalam hukum pidana agar supaya perkara itu dimediasi secara penal, kemudian tidak dilanjutkan dalam proses penuntutan. Sementara yang tadi disampaikan itu kan gugatannya Paiman berkaitan dengan gugatan perdata. Dan Oke. ingat, gugatan perdata itu yang cabut kan adalah prinsipal. Dan oke. itu dilakukan setelah proses mediasi. Oke. Nah, damai. di dalam Oke. perdata tidak dikenal namanya konsep restoratif justice. Oke. Yang dikenal itu ada dalam sistem peradilan pidana kita. Jadi Oke. itu harus dipisahkan itu. Oke. Pemahaman kita restoratif justice dalam pidana dan perdata itu harus dipisahkan. Di dalam perdata betul ada mediasi. Di dalam pidana mediasi penal konsepnya restoratif justice. Oke, jadi Hal yang intinya pertama. dari- oke. Hal yang kedua, tadi saya Boleh mau sambung intinya, yang Bang. disampaikan Oke. Andi Azwan. Boleh intinya, Bang. Dari yang disampaikan Andi Azwan tadi, terlihat bahwa yang membutuhkan restoratif justice ini justru pelapor. Loh, Oke. kan ini aneh. Katanya ini untuk Interupsi. jiwa besar. Oke. Untuk Benar, jiwa interupsi, besar. interupsi. Sementara Tidak benar. Interupsi. para tersangka yang lain sampai hari ini justru Interupsi. tidak menyodorkan diri untuk melakukan restoratif justice. Jadi jangan dikaburkan konsep restoratif justice. Ini yang Oke, mengaburkan. jadi menurut tim Anda, Melaporkan jadi menurut tim Anda ini adalah masalah yang sangat yang simpel. seharusnya Saya tidak pernah datang ke Pak mengatakan Joko itu, dan Pak Widodo Jokowi tidak untuk pernah. kemudian Sebagai memohonkan pelapor restoratif itu, justice. Oke, baik, Bukan coba Pak silahkan. Joko Saya Widodo namanya memohonkan restoratif justice. Interupsi Tapi ya. mereka lah ya yang Interupsi. meminta restoratif justice ya lewat siapa pengacaranya yaitu tanggal 17 Desember ya kan sorry ya 17 Desember Siapa 5 pengacara Januari, siapa? Sebutkan namanya, sebutkan Egy namanya. Sujana Leading, datang ya ke tempatnya Ketua Umum Rejo meminta secara inisiatif pribadi, saya tolong difasilitasi untuk bertemu dengan Pak Jokowi. Siapa yang meminta restoratif justice itu? Adalah Bang Egy Sujana. Oke. Ya. Itu Jadi berarti bukan difasilitasi dari ya saksi dari- pelapor,
Tapi Oke. kita dari relawan memfasilitasi untuk Interupsi. bertemu dengan Ya. Pak Jokowi. Oke, Interupsi, baik. Mbak, ya. Mbak, sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, sebenarnya kalau dari Anda tadi mengatakan bahwa sebenarnya ini simpel saja, baik dari secara hukum, ijazah ini asli atau Interupsi, kan palsu, temanya begitu ya. mereka dilaporkan. Tapi belum kita bahas Anda itu. tetap kekeh bahwa ada intervensi dalam kasus saya ini. menarik itu kan, ketika bicara restoratif justice, kok yang nampaknya yang berkepentingan sekali, saya sebut bertepuk sebelah tangan tidak terima, kalau nanti terjadi bisa saja terjadi. Justru ini tidak mengkonfirmasi Joko Widodo seorang negarawan, tapi panik. Kenapa Tidak panik? ada Kepanikan panik itulah. dari diri kita. Tapi statement dari Pak Jokowi Ini saya sepertinya interupsi Ya, dulu. begini, Tidak ada kita panik. kan belum Oke, jelas kan. sebentar ya, Bang, ya, Sebentar, sebentar. tema Coba malam ini saya- adalah jadi intinya, Bang. mereka adalah, pecah kongsi dan kalau mereka memang terlapor. benar Oke. Joko Mereka Widodo terlapor. itu mau ke Mereka pengadilan sengaja sesuai lari-lari dengan nggak mau bahas laporannya. itu. Iya. Tidak perlu lagi ngumpulin relawannya untuk bahas restoratif justice, juga tidak perlu lagi mengutus relawannya untuk merayu-rayu restoratif justice. Kendati memang prosesnya dari pihak yang lain, tetapi rayuannya yang saya sebut bertepuk sebelah tangan itu dari kubu Joko Widodo. Dan sampai Bung Andi Aswan juga belum tentu bertepuk sebelah tangan. Saya lanjutkan. Ya, memang belum tentu bertepuk ya, sebelah tangan. Kalaupun Joko Widodo disebutkan negarawan, harusnya kenegarawan Joko Widodo itu adalah dikonfirmasi dengan tidak melaporkan rakyatnya yang Jebak bertanya saja, kalau tentang memang betul ada bukti ijazahnya ke situ, apakah kan? asli atau palsu. Bahkan justru sebaliknya, dia menyatakan tidak ada kewenangan mereka untuk Ya menanyakan jelas. ijazah saya. Emang kamu Tidak siapa? ada kewajiban Memang saya jelas untuk kamu siapa? menunjukkan. Kalau pengadilan Kalau mengatakan konteksnya itu, seorang negarawan, langsung mereka diberikan. tidak hanya bicara tentang Dengan hak gaya dan mereka kewajiban, datang menggeruduk tapi itu, bicara apakah tentang dikatakan negara bahwasanya ini mereka baiknya itu seperti secara benar apa, Baik. meminta negara ini tidak ada hak untuk dituntaskan itu, masalahnya tidak seperti ada hak apa. untuk itu Coba dilihatkan. contoh. Jadi Ada ini mereka. kepengecutan Jelas itu. Joko Oke. Widodo Karena sekaligus adalah kepanikan Anda itu Joko tidak ada Widodo. adab Oke, baik. di situ untuk meminta. Oke. Jadi intinya adalah sebenarnya Pak Jokowi tidak ada Tidak ada kata panik dalam beliau, ya. Beliau memang segera diadakan untuk Memang panik sidang itu tidak perlu persidangan, dikatakan, tapi bisa dibaca, Kalau gitu loh. melihat dari ke mereka ini, Nah, mereka Andi Aswan justru ini konfirmasi panik ini. Kenapa Tuh, mereka panik? ngotot-ngotot. Ini panik Karena ini. pentolannya Bang Egy Sujana, Udah DHL, udah KO. Ya, nah, tadi tiga orang memuji, ini sekarang yang merendahkan dalam TPO KO. ini Nah, ibaratnya saya nggak pernah anak memuji lagi. ayam kehilang induknya, sehingga Oke. saling menguatkan, bercantolak kepada yang namanya teroris ini gitu Oke, loh. baik. Interupsi, saya interupsi. mau Silakan, konfirmasi Bang ke Samadi. Andi Azwan. Tadi menyebut ada pengacara datang kemudian meminta restoratif justice. Sebutkan pengacaranya siapa? Saya minta itu aja. Saya Bang. bilang pengacara siapa? Saya bilang Tadi kan ada pengacara Salah, yang kok datang ke salah itu? sana. Bisa diputar ulang kok. Oh, pengacara itu kan pengacara hukum dari Bang Egy Sujana. Anda sudah Siapa tahu. siapa pengacaranya Anda sudah siapa? tahu. Ya Oke. siapa sebutkan. Nah, Anda sudah tahu, tidak perlu saya sebutkan. Jadi Oke. gini, yang datang ke Solo itu adalah pribadi tersangka. Tanpa Restoratif pengacara. justice itu berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana. Pengacaranya pertama Dan itu pertanggungjawaban tanggal pidana. 17 Desember ya jangan mengajukan motong-motong restoratif justice ke terus. Polda Metro Jaya, Anda Bos. motong-motong Interupsi, terus. mereka Berarti langsung ke Polda Metro Jaya Ini- dong. ini Ke Polda tidak Metro perlu Jaya lagi langsung. dibahas. Ke Polda Uang Metro bukan Jaya. yang nggak ngerti di Polda itu seperti apa. Menginfokan Digelar perkara kepada khusus Oke, saja baik. dia Bang Egy nanti dikeluarkan nggak gitu loh. pelapor. Ini Cerita ada gelar permintaan perkara khusus. restoratif Oke, baik. justice. Oke. Andi Azwan Gitu kasihlah loh. kesempatan yang berimbang, jangan Oke. coblos terus. Baik, baik. Oke, Kasihan terakhir kami nggak Bang dapat Bang informasi Farhan, juga dari apa kami. yang Anda sampaikan ini kan saling lapor, Bang. Kalau dari Anda melihat apa benar ini dari Ya. pihak Pak Jokowi ada Enggak. potensi Yang paling memecah mereka belah? termasuk memberi kesaksian. Kayak Rocky Gerung itu bukan saksi ahli dalam perkara itu. Dia nggak memiliki keahlian di bidang IT maupun di bidang pidana. Nah, Rocky ini Gerung. karena jadi nggak maksud ngerti Anda- Lihat dulu. konteks masalahnya. Oke. Ya, Langsung jadi menjas. justru di sini sudah panik. Khawatir aja, bodohnya Dr. R itu- tersiar gitu loh, jadi Dr. ketahuan R bodoh itu- semua. Saya lebih baik bodoh daripada mulut jorok. Gitu aja. Oke. Karena Pak, apa dari mulut- hubungannya Bang Apa menghadirkan hubungannya? ahli dengan panik? Ya kan tadi kan mereka kan kalau misalnya saksi ahli itu nggak perlu di kepolisian. Nanti Oke. aja dia yang meringankan dia. Nanti aja dia bicara di Interupsi. pengadilan. Oke. Dengar dulu. Pasal Sebentar, berapa sebentar, di Bang dalam Samadi. KUHP yang menyebutkan Intinya, Bang bahwa Farhan. tersangka tidak boleh menghadirkan ahli Bisa dalam proses saja, penyidikan. tapi dia menghadirkan saksinya kan Rocky Gerung. Oke. Kenapa dengan Rocky Gerung? Ya menurut saya Rocky Gerung itu saksi apa ahli? Coba bedakan antara jadi ahli dan saksi. tidak, dia ahli tapi bukan karena ahli yang profesional tapi karena kegenitan. Kenapa Anda bilang kegenitan? hanya menolong Farhan. karena tipenya cantik katanya. Udah itu aja. Maksudnya Anda? Ya karena Boleh tipenya diperjelas, Bang? cantik aja dan saya sudah tanya sama Tipa, kamu bawa Rocky Gerung gara-gara Ini kamu tukang mau gosip terus. ini. Parameternya harusnya KUHP dan di KUHP itu diperkenankan baik di tingkat penyidikan maupun di persidangan. Dan untuk mengkonfirmasi apakah boleh di Saya tingkat udah minta, penyidikan, oke, kewenangan tadi masih penyidik jatah bicara diawali saya. dengan permohonan
permohonan. Saya sudah Dan bertemu permohonan dengan itu penyidik. diterima Saya penyidik. minta, Pak, Dan kemudian para ditindaklanjuti. terlapor Sebentar, ini dengerin harus dulu. ditahan. Biar pintar dikit Baik. gitu loh. Pertanyaannya, Nah, setelah kalian ikhlas nggak dikonfirmasi- kalau klien-klien Sebentar, ditahan? sebentar, Pak Farhad dulu, oke. Ikhlas nggak kalau mereka ditahan? Kalau pertanyaan saya balik ke orang Nggak, kalau kalian pertanyaan ikhlas. saya balik Oke. ke Farhad. Mau nggak kalian menggantikan mereka? Farhad punya kewenangan apa untuk Saya melakukan nanya penahanan? aja, karena Anda nggak kalian punya ini, wewenang untuk nahan. kalian ini mengorbankan. Anda penyidik bukan, Karena Anda negara penyidik terlalu bukan. berani, terlalu banyak omong. Hakim bukan, Anda jaksa bukan, pengacara penyidik dari Yang bukan. rugi pihak nanti sebelah kalian bukan. sendiri. Oke, baik. Penyidik Bahkan bukan, pihak dari jaksa kasus ini bukan, juga bukan. hakim bukan. Oke, Kok baik. berani-beraninya ngomong kayak begini? Ya, Baik, minum kenapa, dulu, Bang? Farhad. Kenapa, Bang, Takutnya Anda berani ngomong groginya seperti tambah itu, Bang? parah nanti. Minum Karena dulu, saya minum lihat dulu. gini. Sebentar, saya mau tanya dulu, kenapa Bang Anda berani Mereka bilang ini- begitu, Bang? Ya, bantu dulu lah, Mereka ini- bantu dulu lah. Nah, Mereka ini- tarik nafas, tarik nafas. Selalu bilang bahwa saya pengacara pembela rakyat. Rakyat mana? Bagi saya yang kalian bela itu bukan ahli tapi stres, orang stres. Yang dikit Oke. lagi akan terbuka kebohongan dan penipuan dia dalam bidang akademik. Nah, itu yang kalian Interupsi, catat. saya Oke, akan bantah. Bang Kozi, Saya tapi bantah. Anda sudah siap ya, Bang? Jadi begini, yang punya wewenang untuk menentukan apakah orang itu punya kualifikasi ahli atau tidak itu adalah penyidik berdasarkan permohonan. Setelah permohonan itu diterima penyidik melakukan pemanggilan dan Oke. keterangannya diambil, ya selesai secara formil. Oke. Bahwa secara material apakah nanti bisa meringankan atau tidak, ini wewenang hakim nanti dinilai di persidangan. Jadi tidak bisa Farhad nih kalau lawyer kok Oke. nuduh-nuduh orang ahli. Berarti sudah jelas ya, Faktanya Bang, sudah ya ada diterima. prosesnya, Bang. Berarti yang menentukan adalah penyidikan. Bang, tapi Jadi pertanyaan saya ke tendensius. Bang Kozi, Anda siap mungkin nanti Anda melaporkan Egy kembali? Oh, itu kan kami sudah kompres tadi. Kami mempertimbangkan untuk melaporkan Masih ditimbang, sepanjang ya. Oke. Egy Ditimbang. tetap dalam keputusannya. Tapi kalau tiba-tiba Egy mencabut karena dia sadar bahwa ini saudara semua, ya kenapa kita laporin gitu loh. Oke. Kita mau fokus saja melawan Joko Widodo. Udah, Baik, laporin Anda aja. fokus Laporin pada aja. tujuan utama Ya, Anda. Baik, betul. pemirsa, saling lapor ke polisi menambah panjang polemik gugatan ijazah Jokowi. Kasus tersebut seakan tak berkesudahan. Bahkan kata maaf menjadi perdebatan baru hingga muncul restoratif justice. Saya Ayah Nupus, nantikan interupsi pekan depan. Abang-abang kita foto dulu ya, boleh ya?